Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang resensi. Bagaimana dan apa resensi itu? Mari kita ikuti. Resensi itu dalam pengertiannya adalah tulisan yang berisi tentang ulasan. Jadi kita biasa menyebut resensi itu juga adalah ulasan. Jadi resensi itu adalah sebuah ulasan yang berasal dari bahasa Latin recensere, artinya melihat kembali, menimbang atau menilai. Resensi itu juga biasa kita sebut dengan penimbang. Jadi kalau buku maka kita sebut dengan menimbang sebuah buku. Kalau kita menimbang buku itu kan kita mau lihat bagaimana kualitas atau isi buku tersebut. Makanya resensi itu adalah ulasan. Walaupun resensi itu tidak hanya pada buku, tetapi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara meresensi sebuah buku atau novel atau buku fiksi lainnya. Apa sih sebenarnya tujuan kita dalam resensi? Ternyata tujuan kita adalah agar para pembaca itu bisa mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana buku ini. Informasi apa yang kita bisa lihat dari buku ini. Ya, kemudian kita memberikan kepertimbangan kepada pembaca. Kalau kita penulis resensi, maka kita sebenarnya memberikan pertimbangan kepada pembaca bagaimana ulasan terhadap buku ini, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya. Nah, terserah nanti pembaca menilai. Ya, karena di akhir sebuah resensi itu kan kita akan memberikan sebuah rekomendasi. Menurut kita dalam pandangan kita bagus, ya oke, silahkan kalau pembaca mau melanjutkannya. Nah sekarang kita akan langsung melihat struktur. Jadi struktur dari resensi itu yang pertama tentu ada judul. Kita akan menulis judulnya, kita akan melihat identitas buku itu, kemudian kita memberikan pendahuluan, kemudian kita masuk pada intinya, terus kemudian apa keunggulan dan kelemahannya, serta memberikan rekomendasi di penutup. Oke, baik. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari judul. Ya, judul namanya juga judul. Tentu kita akan memberikan sebuah judul. Jadi identitas buku yang kita yang kita akan resensi banyak. Itu ada judul-judul buku. Kali ini kita akan meresensi Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto. Nah, kita akan melihat pertama judulnya sudah. Judul yang akan kita resensi itu adalah Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto. Nah, ini kemudian kita masuk pada identitas. Identitas di buku itu meliputi judulnya, nama pengarang, nama penerbit, ketebalan buku, tahun terbit. Oh iya, tadi pada judul itu kita bisa berikan sebuah judul yang atraktif sifatnya sebelum masuk ke identitas pada yang pertama tadi. Misalnya judulnya pada buku Nugroho Susanto ini, Hujan Kepagian, kita bisa memberikan judul misalnya pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal di dalam Hujan Kepagian, atau Hujan Kepagian sebuah cerita heroik. Nah, misalnya itu kalau kita memberikan judul pada resensi kita, itu bisa dilakukan, atau kita langsung menulis judulnya boleh. Nah sekarang identitas. Kalau identitas itu kan ya ada judulnya, ada pengarangnya siapa, ada penerbitnya, ada tahun terbitnya, ada jumlah halamannya. Ya, itu semua bisa dimasukkan. Jadi di identitas buku itu sudah jelas
apa judulnya, apa pengarangnya, penerbitnya siapa, tahun terbitnya apa, dan jumlah halamannya. Boleh ditambah dengan yang lain, boleh, tidak ada masalah. Yang penting jelas di sini menjelaskan tentang identitas buku tersebut. Nah, barulah kemudian setelah identitas kita masuk di pendahuluan. Pendahuluan itu sebuah orientasi awal. Ya, jadi ada orientasi awal tentang latar belakang, kita bisa mengutip kepengarangannya, kita bisa mengutip sikap-sikap kepengarangannya, kemudian karya-karya yang dihasilkan, dan ada sedikit informasi tentang buku yang akan kita resensi. Ya, contoh, Nugroho Nato Susanto bukan orang baru dalam kepenulisan yang bertema sejarah. Jadi bukunya ini karena kalau kita baca ternyata bertema sejarah. Ya, dia adalah tokoh di balik buku-buku sejarah Indonesia. Ia adalah pengarang yang selalu berharap sejarah itu dipelihara dalam ingatan anak-anak Indonesia. Itulah kenapa salah satu karyanya, dan biasanya karya-karyanya itu selalu bertema kepahlawanan atau heroisme. Oke, kita sudah menulis sebuah pendahuluan yang berkaitan dengan orientasi, latar belakangnya, sosok pengarang yang akan kita tampilkan di dalam resensi ini. Nah, setelah itu kita masuk ke inti resensi. Di inti resensi ini biasanya berisi ulasan utama. Ulasan utama itu bisa sinopsis sederhana, ya, secara singkat, padat, dan itu dibuat dalam bentuk secara kronologis. Berarti kalau kita tidak pernah membaca, tidak mungkin kita bisa membuat sinopsisnya secara cepat. Nah, maka kita akan melihat bahwa kumpulan cerpen ini, ternyata Hujan Kepagian ini adalah kumpulan cerpen. Ya, ada 6 buah cerita di dalamnya. Ada yang mengisahkan tentang revolusi kemerdekaan. Ya, kisah-kisah revolusi yang dialami oleh pengarangnya. Bisa perang yang diceritakan dalam cerpen tidak hanya dilihat dari sudut pandang peristiwa atau tindakan yang serba heroik pelakunya. Dalam buku Hujan Kepagian ini juga bisa banyak sisi yang lebih manusiawi. Pengarangnya sendiri juga terlibat langsung dalam perjuangan. Karena Nugroho Nato Susanto itu kan juga salah seorang pejuang. Nah, kalau begitu kita sudah mengulas sinopsisnya secara singkat. Jadi bisa kita membahas, andai kata dia novel, maka dia harus terstruktur mulai dari bagaimana novel itu sampai kemudian di akhirnya. Karena ini kan buku ini terdiri dari beberapa cerita, ya. Jadi kita tidak mengulasnya secara terstruktur, tapi kita hanya melihat bagian per bagian bahwa cerita ini, semua cerita-cerita yang ada di dalamnya itu cerita-cerita yang sifatnya heroisme. Nah, itu. Oke. Kemudian barulah kita masuk pada keunggulannya. Nah, baru kita masuk keunggulannya. Apa sebenarnya keunggulan buku ini? Keunggulan buku ini ternyata ada beberapa keunggulan di buku ini yang dilihat oleh penulisnya, yang dilihat oleh penulis resensi. Pertama, organisasi buku. Pengalaman-pengalaman selama revolusi ini sangat menarik. Dalam buku ini antara satu peristiwa dengan yang lain ada keterkaitan. Kemudian di dalam isi buku ini ceritanya sangat unik, menarik, baik sekali untuk kita baca. Nah, karena ada beberapa kisah-kisah di situ yang menggelitik. Ada sedih, senang, ya, kadang kita tertawa tapi juga kita miris melihatnya. Kemudian bahasa, dilihat dari segi bahasa yang digunakan sederhana sekali, ya, memikat hati, maksudnya senang kita dengan bahasa-bahasa begitu. Artinya kalimatnya disusun dalam paragraf yang runtut, tidak berbelit-belit. Nah, itu.
Itu keunggulan yang kita baca dari buku itu. Tapi tidak semua keunggulan buku itu tentu selalu memiliki kelemahan. Maka kita juga harus menjelaskan tentang kekurangan atau kelemahan buku itu. Nah ini, apa kekurangannya? Ya, apa kelemahannya? Bisa kita lihat. Ternyata kelemahan dari buku ini ada beberapa kosakata Belanda yang tidak dijelaskan. Ya, kan memang ini settingnya adalah masa-masa revolusi, masa-masa penjajahan Belanda. Ketika Belanda masih ada di Indonesia, kemudian ada pergolakan, terus kemudian banyak pejuang-pejuang yang mati. Di situ ada beberapa kata-kata berbahasa Belanda. Mestinya diartikan oleh pengarangnya, tetapi tidak diartikan. Nah, itu menjadi kelemahan buku itu. Jadi kelemahan buku ini bisa berdasarkan isinya, boleh juga dilihat dari covernya. Misalnya kadang ada cover yang tidak sesuai dengan isi, boleh dimasukkan. Yang penting apalah yang dari sudut pandang kita kelemahan dan kelebihannya. Nah, itu. Yang terakhir adalah penutup. Jadi penutup ini biasanya berisi kesimpulan, bahkan kadang penulis memberikan rekomendasi. Contohnya seperti ini. Buku Jampagian ini menarik. Jadi cukup menarik. Buku ini mengisahkan kesaksian tentang revolusi, perjuangan, ya. Dan hanya sedikit karya-karya yang menampilkan kisah-kisah revolusi yang dialami oleh si pengarang. Selain itu, buku ini memiliki amanat yang mengajak kita agar tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, ya, dan selalu berbuat baik. Jadi di dalam penutup itu di samping ada rekomendasi, ada juga amanat sedikit yang kemudian kita ingin lihat bahwa ternyata di buku yang kita tulis ini itu di samping kita rekomendasikan lah untuk dibaca, juga memang layak karena ini adalah buku-buku yang bertema kepahlawanan, dan seharusnya kita sebagai anak-anak bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya harusnya membaca buku-buku seperti ini supaya kita tetap bisa memperjuangkan kemerdekaan itu dalam segala hal, dalam segala cara. Mungkin bukan lagi dengan seperti perjuangan revolusi, tetapi semangatnya itu yang kemudian kita pegang. Nah, jadi demikianlah kita sudah membahas tentang masalah resensi Hujan Kepagian ini. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan ciri kebahasaan. Jadi di samping strukturnya kita pahami, kita juga harus memahami ciri kebahasaan tes resensi. Ternyata ada beberapa di sini yang bisa kita lihat, perhatikan. Pertama, banyak menggunakan kata konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Itu bisa kita lihat di dalam teks-teksnya. Banyak menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Banyak menggunakan konjungsi penyebaran, karena, sebab. Atau menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada di akhir penutup biasanya. Ya, jangan, harus, hendaknya. Banyak lagi kata-kata yang terkait dengan rekomendasi atau konjungsi temporal ini. Ini ada gambarnya. Bisa kita lihat kaidah kebahasaannya. Yang pertama itu konjungsi penerang, ya, bahwa, yakni, yaitu. Terus kemudian ada konjungsi temporal, sejak, kemudian, akhirnya. Nanti kita lihat. Terus kemudian ada konjungsi penyebab, sebab, karena. Dan yang terakhir ada konjungsi pernyataan, saran, harusnya, hendaknya, jangan. Nah, ini bisa menjadi menjadi
cara kita untuk memahami kaidah kebahasaan dari teks referensi. Jadi kita memahami bahwa di sana di teks referensi itu banyak kata-kata seperti bahwa, yakni, itu di konjungsi penerang. Ada konjungsi temporal, ya sejak, kemudian akhirnya itu. Kemudian ada konjungsi penyebab, sebab, karena, dan ada yang terakhir adalah pernyataan saran atau rekomendasi. Harusnya, hendaknya, jangan, dan seterusnya. Oke, baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita kembali ke Google Classroom kita untuk menjawab beberapa tugas yang terkait dengan resensi ini. Demikian anak sekalian, tetap semangat, jaga 3M. Kita harus tetap berada di rumah, belajar di rumah, dan usahakan menjaga jarak, selalu cuci tangan bila sudah keluar rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.